apa dengan dunia ini? Sehingga Tuhan menunjuk kita jadi garam dunia. Tuhan menunjuk kita jadi terang dunia. Bahkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan dunia ini sampai Bapa rela korbankan anak yang tunggal supaya kita jangan binasa? Berarti nilai hidup Bapak, Ibu, dan sahabat saya di tempat ini jauh lebih tinggi daripada nilai anaknya. Sampai Yesus rela korbankan dirinya agar saudara jangan binasa. Berarti nilai hidup saudara jauh lebih berharga daripada nilai diri Yesus. Ada apa dengan dunia ini sehingga Tuhan menaruh nilai yang besar terhadap kita? Sampai kemudian saya membaca dalam Yohanes 17 ayat 15 yang merupakan doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga, yang merupakan petisi, permohonan Yesus kepada Bapa di surga. Inilah isi doa Yesus kepada Bapa di surga dalam Yohanes 17 ayat 15. Akunya besar itu Yesus tidak meminta supaya engkau yang besar itu Bapa mengambil mereka dari dunia. Siapa mereka? Saudara saya dari dunia. Tetapi supaya engkau Bapa melindungi mereka, saudara saya, daripada yang jahat. Rupanya doa Yesus ada dua kepada Bapa di surga. Yang pertama, petisi, permohonan, doa Yesus kepada Bapa di surga, melindungi kita dari yang jahat. Rupanya Yesus itu menyadari dengan bertambahnya usia dan bertambahnya tahun, membuat dunia ini tidak pernah tambah baik, tambah jahat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Namun jangan panik terhadap orang-orang yang bakal jahat sama kita, karena Tuhan berjanji untuk melindungi kita dari kejahatan. Itu sebabnya semakin orang jahat sama kita, semakin kebaikan Tuhan bertambah-tambah. Tugas kita dalam mengampuni, tugas Tuhan melindungi kita dari orang jahat. Tapi doa Yesus yang kedua, yaitu meminta kepada Bapa agar jangan cepat-cepat mengambil kita dari dunia. Berarti kalau Bapa, kalau Yesus tidak mau cepat-cepat mengambil kita dari dunia, berarti Tuhan punya kepentingan bagi kita di dunia. Kalau Tuhan tidak mau cepat-cepat rapture, mengangkat kita dari dunia, berarti Tuhan punya kepentingan bagi kita di dunia. Kalau Tuhan punya kepentingan bagi kita di dunia, jangan lari dari dunia. Jangan check out dari dunia. Check out hotel boleh, tapi check out dari dunia jangan. Pak, saya udah gak tahan. Suami saya selalu main pukul, gak pernah ada di rumah, ngelukai kami terus. Saya lebih baik pulang saja ke rumah Bapa di surga. Justru Tuhan tempatkan kau di tengah-tengah suami yang bengis dan jahat, untuk membawa suamimu itu bertobat dan bahkan berubah menjadi seperti Yesus. Kalau bukan kita yang mendoakan suami, siapa lagi? Gak mungkin orang lain. Kalau bukan kita yang jadi terang di depan suami, siapa lagi? Nggak mungkin orang lain. Kita yang selalu bersama-sama dengan dia. Pak, sudah nggak tahan dengan istri saya yang selalu berkicau sebelum matahari terbit, bahkan matahari terbenam, ngoceh terus, ngomel terus, ada aja nyuruh-nyuruh terus. Pak, saya udah nggak tahan. Lebih baik saya pulang aja ke rumah Bapak. Justru Tuhan tempatkan di tengah-tengah istri yang seperti burung itu agar berubah menjadi lemah lembut. Siapa lagi yang doakan istrimu kalau bukan Anda? Pak, saya udah gak tahan dengan bos saya yang gak pernah ada baik-baiknya sama sekali. Merasa tenaga habis dan bahkan maki-maki. Saya suruh kerja lembur terus, tapi gak pernah diberi, gak pernah di value, gak pernah diucapkan terima. Justru Tuhan tempatkan kau di tengah-tengah pemimpin yang bengis untuk berubah dari Hitler jadi Yesus. Itu sebabnya jangan check out dari dunia ini. Berfungsilah sebagai ragi bagi dunia. Kebetulan saya punya kepentingan pada benda ini. Nama benda ini adalah laser pointer. Lewat benda ini saya bisa kontrol komputer yang ada dalam ruangan ini. Lewat benda ini saya bisa memimpin Anda pada satu titik. Karena saya punya kepentingan pada benda ini. Yang penting benda ini berfungsi. Selebihnya serahkan sama pemiliknya. Seandainya benda ini hampir habis dengan batu baterai, maka benda ini gak usah teriak-teriak, tolong ganti saya dengan batu baterai yang baik, sebab saya udah mau mati. No. Yang penting dia berfungsi. Pemiliknya akan segera menggantikan dengan batu baterai yang terbaik. Seandainya benda ini jatuh, dia gak usah panik dan help, jangan tinggalkan saya jangan dibiarkan. No. You tetap berfungsi. Pemiliknya akan segera kembali mencarinya, mengambilnya dan menempatkan di tempat terhormat. Sama halnya kalau Tuhan itu punya kepentingan bagi kita, sebetulnya kita gak usah panik kalau kita berkekurangan. Sebab kalau Tuhan izinkan kita terus berkekurangan, akan memperlambat pekerjaannya di dunia. Maka dia akan wajib memberikan penyediaan.
Yang penting Anda berfungsi sebagai terang dunia, garam dunia, sebagai saksi, sebagai ragi bagi dunia. Kalau Anda sakit, nggak usah panik, nggak usah teriak sana teriak sini. Yang Anda lakukan, tetaplah kau berfungsi. Maka kalau dia biarkan kita sakit begitu lama, akan memperlambat pekerjaannya di dunia. Maka dia akan segera menyembuhkan kita. Kalau kita ditutup pintu, ditutup jalan, dijahatin orang, nggak usah panik dengan membalas kejahatan, nggak usah kecewa, nggak usah patah arang. Berfungsi terus sebagai ragi, berfungsi terus sebagai terang. Kalau dia biarkan kita terus ditutup pintu, akan memperlambat pekerjaannya di dunia. Pasti dia akan buka pintu. Makanya di sini jadilah ragi bagi dunia. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.